Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini, hari Kamis malam Jumat 25 Januari 2024 bertepatan dengan malam ke-12. Ada malam ke-12 13 malam ke-13 dari bulan Rajab 1445 Hijriah. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran dalam pembahasan tafsir juz amma dan qiraah asyarah, yang mana kita masuk pada kesempatan hari ini dari ayat yang keempat dari surat Al-Balad. Maka alhamdulillah, apa yang kita pelajari sekarang ilmu Al-Quran, ilmu yang sangat mulia. Pertama yang akan kita pelajari sekarang adalah ucapan Allah. Maka berbeda dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya seperti ilmu alat, pelajaran bahasa Arab, ataupun pelajaran ilmu hadis dari mustalah hadis. Maka pelajaran sekarang membahas ucapan Allah. Dan yang kedua, telah datang nas bahwa apa yang akan kita pelajari sekarang menyebabkan kita menjadi muslim yang paling baik di sisi Allah. Mana dalilnya? Hadis diriwayatkan oleh Utsman ibni Affan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Maknanya, sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan orang-orang yang mengajari manusia Al-Qur'an. Maka pelajaran ilmu Al-Quran pelajaran yang sangat penting, dan yang akan kita pelajari menitik beratkan kepada 4 perkara. Perkara yang pertama, tahsin Al-Quran, agar kita baik membaca Al-Quran. Maka di sini akan masuk hukum-hukum tajwid, dan akan masuk makharijul huruf, di mana huruf itu keluar, dan sifatul huruf, bagaimana sifat di saat kita mengeluarkan ayat tersebut, dan juga sifat muraqqaqah dan mufakhamah. Dan yang kedua, dari segi qiraah asyarah, bahwa kita juga menjelaskan di pelajaran ini bagaimana Nabi dulu diturunkan oleh Jibril Al-Quran dengan 7 dialek bahasa Arab yang berbeda-beda. Maka ini juga dari ilmu, sehingga jangan difahami oleh antum bahwa di masjid-masjid yang ada sekarang itulah dulu Nabi membaca. Tidak seperti itu. Nabi dulu membaca dengan berbagai qiraat. Jadi tidak difahami satu qiraah yang ada sekarang Hafiz an Asim, tapi dulu Nabi membaca Al-Quran dengan 7 dialek Arab yang akan kita pelajari. Karena apa? Telah datang hadis-hadis menunjukkan ke arah itu. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Umar. Di saat Umar mendengar Hisham ibnul Hakam membaca di awal surat Furqan,
Yang Umar mendengar dari Nabi dan menghafal dari Nabi bukan bacaannya seperti itu. Maka akhirnya Umar tidak sabar, ingin cepat membawa Hisham ibnul Hakam diadukkan kepada Nabi. Maka setelah selesai menjadi imam zahirnya Hisham ini, maka dibawa oleh Umar kepada Nabi dan diadukkan. Dikatakan, ya Rasulullah, Hisham membaca Al-Quran yang tidak pernah aku dengar darimu dan aku menghafal darimu ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad tabayun dari dua persengketaan dari dua sahabat ini, coba baca kamu wahai Hisham. Dibaca oleh Hisham awal surat Al-Furqan yang dia hafal dari Nabi. Maka apa jawab Nabi setelah membaca ayat ini? Seperti tadi yang kita baca, qiraahnya berbeda dari yang didengar oleh Umar. Maka berkata Nabi, hakadal Qur'an unzila. Demikian Al-Quran diturunkan, Jibril memberikan kepada saya seperti itu. Kemudian berkata tabayun juga Nabi kepada Umar, fa anta ya Umar iqra, maka wahai Umar bacalah kamu sekarang. Maka dibaca oleh Umar seperti yang didengar oleh Umar dari Nabi. Maka Umar membaca awal surat Furqan, apa kata Nabi? Wa hakadzal Qur'an unzila. Dan demikian juga Al-Quran diturunkan. Maka kesimpulannya, Umar mendengar qiraah Nabi sama suratnya Al-Furqan dibaca oleh Nabi dengan qiraah yang satu, dibaca dan didengar oleh Hisham dan dihafal qiraah yang lainnya. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi dulu tidak seperti di masjid-masjid kita bertahun-tahun membacanya ya seperti itu. Qiraah siapa? Hafiz an Asim. Maka di zaman dulu Nabi belum ada yang namanya qiraah Hafiz an Asim yang sekarang dibaca di masjid-masjid. Karena Hafiz an Asim tabi'i, tidak bertemu dengan Nabi, jauh datang setelah meninggal sahabat. Dan para sahabat meninggal, barulah mereka lahir. Maka qiraah yang dibaca Hafiz an Asim itu juga dari qiraah Nabi. Namun tidak maknanya Nabi itu membaca terus bertahun-tahun dengan qiraah yang antum dengar di masjid-masjid, bukan. Justru Nabi membaca qiraah beraneka ragam yang diturunkan oleh Jibril kepadanya. Mana dalilnya tadi? Umar bersengketa dengan Hisham dari qiraah satu surat yang sama namun berbeda. Dan begitu pun kisah yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Dua orang juga bersengketa, dohirnya bukan Umar dan Hisham, mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, orang ini membaca Al-Quran yang tidak aku hafal dari kamu. Maka disuruh membaca, dan sama juga kisahnya. Yang kedua disuruh membaca, maka Nabi berkata kepada keduanya dari hafalan mereka yang berbeda, hakadzal Qur'an unzila. Maka ini telah benar dan ini telah benar. Jibril menurunkan kepada saya qiraah yang berbeda-beda. Maka disebutkan setelah itu, dan ini sahih hadisnya, dan juga yang tadi dari Umar bersama Hisham diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sahih semuanya. Berkata Nabi, unzilal Qur'an ala sab'i ahrufin, bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan 7 dialek bahasa Arab. Maka tadi antum mungkin mendengar kaget, alhamdulillahi rabbil alamin. Kok nah, ada nah? Itu qiraah Nabi. Dari siapa? Dari Ya'qub Al-Hadrami. Meriwayatkan Ya'qub dari siapa? Ingat murid? Dari siapa sahabat? Dari Zaid ibnu Thabit dan dari Ubay ibnu Ka'ab. Keduanya datang dari Nabi. Kemudian tadi antum dengar waladdallina. Kemudian juga kalian mendengar di Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu waladdallin. Maka kenapa tadi himu, tidak him seperti yang antum dengar di qiraah di masjid-masjid? Ini qiraah dari Nabi juga. Qiraah dari Abu Ja'far dan Ibnu Katsir. Dan seterusnya, seperti yang tadi kita baca,
lilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shaif, dan seterusnya. Ini qiraah Abu Ja'far. Maka kesimpulannya, Al-Quran diturunkan dengan berbagai qiraah, dan ini sunnah yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi. Dan Nabi tidak baca tulis. Nabi orang yang ami, maknanya tidak baca tulis, alphabetical Arabic. Dia tidak mengetahui bahasa Arab, bahasanya dia sendiri dia tidak tahu. Dan ini merupakan kebaikan bagi Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul. Kenapa? Kok Rasul kita orang gak baca tulis? Justru ini hikmah dari Allah. Karena di zaman now orang-orang kafir, terutama orientalis, maka mereka mencari pura-pura masuk Islam dari orang-orang yang bukan muslim, ingin menghancurkan dari dalam. Mereka belajar agama ingin menghancurkan dari dalam. Di saat mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad tidak baca tulis, mereka mikir, berarti Al-Quran dari mana? Kalau Nabi Muhammad tidak baca tulis, berarti Al-Quran bukan karya dia. Beda dengan kitab Weda. Jika antum lihat kitab Weda, maka kitabnya berjilid-jilid besar, ditulis oleh Siddhartha Buddha Gautama, dan dia seorang yang pujangga. Maka Al-Quran tidak ditulis oleh Nabi, diturunkan oleh Allah kepada Jibril. Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membaca di depan para sahabat. Para sahabat mencatatnya dengan qiraah yang 7 tadi. Jika ada perbedaan-perbedaan ditulis dan dihafal. Maka inilah mukjizah dari Al-Quran. Ini hakikatnya. Maka di sini Nabi diturunkan kepada hatinya, kemudian membaca di depan para sahabat mencatatnya dan menghafalnya dan menyetor kepada Nabi seperti tadi. Berkata Umar, aku mendengar seperti ini ya Rasulullah. Dibaca di depan Nabi, Nabi mengatakan seperti itu Al-Quran diturunkan. Hisham Ibnul Hakam membaca Al-Quran menjadi imam dengan qiraah yang dia dengar dari Nabi, bukan qiraah yang didengar oleh Umar. Itu pun benar. Maka Nabi mengatakan, unzilal Quran ala sab'a ahrufin, Al-Quran diturunkan dengan 7 bahasa dialek Arab. Maka barang siapa yang membacanya dari 1 dialek ini telah benar. Dan diperintah oleh Nabi, faqra'u ma tayassara min, maka bacalah kalian Al-Quran yang Allah mudahkan kepada kalian. Tidak mesti dari semua qiraat. Maka cukup dengan qiraah misalnya Hafaz an Asim, dan cukup dengan qiraah misalnya Wars an Nafi', dan cukup dengan qiraah misalnya Al-Kisai, dan cukup dengan qiraah misalnya Ibnu Katsir, Abu Ja'far, Ya'qub Al-Hadrami, Ibnu Amir, dan juga Khalaf an Al-Asir. 10 dari qura ini jika dipilih 1 maka boleh. Namun bagi mereka yang mempunyai kelebihan ilmu maka lebih baik dan bisa menghafal dari berbagai qiraah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dulu, membaca dari qiraah yang dia hafal dari Nabi. Dan belum ada yang namanya tadi qiraah 10 di zaman Nabi, qiraah dari dia, dari Jibril. Maka hadis yang terakhir yang menunjukkan ke arah itu, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh kami Mukbil juga. Kami tidak memberikan hadis-hadis kecuali sahih. Maka hadis ini sahih, disebutkan oleh Ubay ibnu Ka'ab bahwa kata Ubay, aku bersama Nabi tiba-tiba didatangkan Jibril kepada Nabi Muhammad untuk diturunkan wahyu Al-Quran. Maka Ubay berada di sebelah Nabi. Maka Nabi di saat diturunkan Al-Quran, Ubay mencatat. Demikian dibaca. Maka misalnya seperti tadi, surat apa misalnya tadi yang kita baca, wailul likulli humazatil lumazah. Misalnya ditulis oleh Ubay seperti tadi, lumazah. Kemudian dibaca lagi, wailul likulli humazatil lumazah. Ditulis lagi oleh Ubay. Kemudian Ubay bertanya,
Hadihi as-salisah ya Rasulullah, au hadihi as-saniyah. Ini qiraah yang kedua ya Rasulullah. Karena Rasulullah hanya membaca, diturunkan oleh Jibril, Nabi tidak menulis. Diulangi ucapan Jibril. Ubay menulis. Ubay menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah ini yang ketiga? Ya Rasulullah ini yang keempat? Apa jawaban Jibril di dalam hadis ini? Berkata Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, akhbir sahibak, berikan kabar kepada saudara kamu, sahabat kamu Ubay yang menulis, hadihi al-qiraah al-khamisah, ini qiraah yang kelima. Maka dikatakan ini qiraah yang kelima.